Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 12 Mei 2022 dengan judul Jangan Tegar Tengkuk, Berserahlah. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Tawarik 30 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Jika mereka yang menyembunyikan dan memaafkan kesalahan mereka dapat melihat bagaimana setan bersukaria atas mereka, bagaimana ia mencela Kristus dan malaikat-malaikat suci karena perbuatan-perbuatan mereka, mereka akan segera mengakui dan membuangkan dosa-dosa mereka. Melalui cacat-cacat tabiat, setan bekerja untuk menguasai seluruh pikiran, dan ia tahu bahwa jika cacat-cacat ini dipelihara, maka ia akan berhasil. Oleh sebab itu ia terus berusaha menipu pengikut-pengikut Kristus dengan tipu muslihatnya yang berbahaya, sehingga mustahil bagi mereka mengalahkannya. Tetapi Yesus memohon demi pengikut-pengikutnya dengan tangannya yang luka dan dengan tubuhnya yang memar. Dan ia menyatakan kepada semua yang mau mengikut dia, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kalau begitu, janganlah seorang pun menganggap bahwa cacat-cacat mereka tidak bisa disembuhkan." Allah akan mengaruniakan iman dan rahmat untuk mengalahkan cacat-cacat itu. Kita sekarang hidup pada hari pendamaian yang besar. Dalam acara di Bait Suci Dunia, sementara imam besar mengadakan pendamaian bagi orang-orang Israel, semua diharuskan merendahkan diri mereka oleh pertobatan dari dosa dan merendahkan diri di hadirat Tuhan agar mereka tidak dipisahkan dari antara umat Tuhan. Dengan cara yang sama, semua yang mau agar namanya tetap tertulis di dalam kitab kehidupan sekarang harus dalam hari-hari terakhir masa pencobaan itu merendahkan diri mereka di hadirat Allah oleh menyesali dosa-dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Harus ada penyelidikan hati yang sungguh-sungguh dan mendalam. Roh sembrono dan menganggap enteng yang dimanjakan oleh banyak yang mengaku Kristen harus ditinggalkan. Ada peperangan yang sungguh-sungguh yang harus dihadapi semua orang yang mau mengalahkan kecenderungan jahat yang mau menguasainya. Disalin dari Alfa dan Omega, Jilid 8, halaman 512 dan 513. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu begitu dahsyat dan luar biasa memberikan kekuatan dan berkat bagi kehidupan kami. Lebih khusus memberikan penekanan kepada kami bahwa kita sekarang hidup pada hari pendamaian yang besar.
dalam acara di Bait Suci Dunia, sementara imam besar mengadakan pendamaian bagi orang-orang Israel, semua diharuskan merendahkan diri mereka oleh pertobatan dari dosa dan merendahkan diri di hadirat Tuhan agar mereka tidak dipisahkan dari antara umat itu. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, Camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan dan semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Curahkan hikmat pengetahuan sorga, dedikasi di dalam pelayanan agar mereka dapat memberikan pelayanan yang prima bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Lebih dari itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya Tuhan memberkati para tukang, Tuhan memberkati para panitia, terlebih Dr. Raymond yang Tuhan telah asingkan untuk memimpin rumah sakit tersebut. Kiranya hikmat dan dedikasi sorga akan menyertai di dalam pelayanannya. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk pembicara belajar Alkitab interaktif online setiap malam. Urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati semua para pemirsa dan para pendengar. Kami juga berdoa untuk setiap KKR dan juga KPA yang sedang berlangsung. Kami menyerahkan lembaga-lembaga pendidikan. Tuhan berkati guru-guru, siswa, kepala sekolah agar mereka dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, hiburkan mereka, berikan hikmat juga untuk mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang hari ini berulang tahun dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.